Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai kemudian malam kali ini di malam bulan suci Ramadan ya, malam yang penuh dengan berkah, malam yang penuh dengan ampunan, kita semua masih diberikan kenikmatan yaitu nikmat kesehatan. Ya insya Allah mudah-mudahan dengan nikmat sehat ini kita syukuri dengan menjalankan ibadah puasa dengan semaksimal mungkin. Insya Allah amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita sampaikan salawatnya kepada beliau ya ketika sholat, ketika dalam berdoa atau dimanapun itu, insya Allah mudah-mudahan sampai kepada beliau dan mudah-mudahan kelak kita di yaumil qiyamah diakui sebagai umatnya dan bisa berjumpa dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan malam kali ini kita akan membahas fikih muamalah ya. Setiap Kamis malam atau malam Jumat ya, pada tarawih di bulan Ramadan kita akan membahas tentang fikih muamalah. Nah, mungkin sambil menunggu saudara-saudara kita yang mungkin masih dalam sholat tarawih gitu ya, atau biasanya kan di beberapa tempat memang sholat tarawihnya selesai 8:30. Mungkin sedang mempersiapkan, sedang pulang ke rumah, insya Allah nanti akan bergabung menyusul mungkin ya insya Allah. Dan pada kesempatan malam kali ini mengangkat tema tentang tinjauan hukum syariah dari bisnis MLM. Nah, Bapak Ibu sekalian, siapa nih yang kemudian sering mendengar? Siapa nih yang kemudian sering mendengar apa namanya bisnis MLM gitu ya? Yang sering apa namanya? Ya dalam akhir-akhir kemarin bisnisnya MLM itu haram atau enggak dan sebagainya gitu ya. Jadi insya Allah nanti malam ini kita akan membahas apa itu tentang bisnis MLM dan juga bagaimana tinjauan syariah mengenai bisnis MLM ini, multi level marketing ya insya Allah. Yang akan dibahas langsung oleh guru kita Pak Haji Gun Gunawan yang alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kami harapkan untuk bisa menyimak dengan baik, yang insya Allah menjadi ilmu buat kita semua. Dan apabila mungkin ada yang perlu dicatat, silahkan disiapkan penanya dan juga kertasnya. Dan apabila yang ingin ditanyakan, silahkan nanti ditulis di kolom chat. Ya. Insya Allah mudah-mudahan kalau ada waktu, ada kesempatan, insya Allah nanti akan dijawab ya oleh beliau. Baik, sebelum itu kita buka terlebih dahulu ya kajian pada kesempatan malam kali ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ilmu ini, mudah-mudahan Allah berikan pahala yang berlipat, mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, keberkahan, baik dari umur maupun dari rezeki-rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sambil mungkin menyimak nanti silahkan ditulis absennya di kolom chat biar nanti bisa kami rekap dan juga kemudian tolong bantu ingatkan ya di grup mitra masing-masing juga ya. Insya Allah nanti kita ingatkan kembali biar nanti kita bisa bersama-sama dan mudah-mudahan menjadi pahala nih buat Bapak Ibu yang share kajian pada kesempatan malam kali ini. Insya Allah mudah-mudahan jadi pahala ya di bulan suci Ramadan ini. Baik, dari saya itu saja yang kemudian kami persilahkan kepada Pak Haji Gunawan untuk kemudian menyampaikan materi pada kesempatan malam kali ini. Tapi sebelum itu mungkin tes suara terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah sehat Pak Haji ya? Alhamdulillah. Pak Dini gimana, sehat? Alhamdulillah Pak. Kemarin Senin malam kurang sehat, mudah-mudahan hari ini udah lebih baik Pak. Alhamdulillah udah lumayan, pileknya udah mulai hilang, tinggal batuk. Insya Allah mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan ya, biar kemudian bersama kita terus kemudian menyampaikan materi, memberikan materi. Untuk itu Bapak Ibu sekalian langsung saja kami persilahkan kepada Pak Haji Gunawan untuk kemudian menyampaikan materi pada kesempatan malam kali ini. Monggo Pak Haji. Ya.
Terima kasih Pak Dini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izati hasanah wajadilhum billati ahsan. Shadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, salawat dan salam tercurah limpah pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarga, sahabat serta umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, pada malam hari ini ya, di dalam suasana Ramadan dan suasana gerimis ya, gerimis di Cikarang ini gerimis ya, mungkin di sebagian daerah Jabodetabek juga turun hujan ya. Mudah-mudahan turun hujan di bulan Ramadan ini membawa keberkahan ya. Amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan malam hari ini ya, insya Allah kita akan membahas mengenai bisnis multi level marketing ya. Jadi multi level marketing ini adalah bisnis yang sudah tidak asing lagi bagi kita ya. Mungkin kita sudah mengenal sejak 10 atau 15 tahun yang lalu mengenai bisnis multi level marketing ini. Nah, kita akan melihat ya bagaimana secara hukum syariah mengenai bisnis multi level marketing. Mungkin ada di antara kita yang menganggap ya ini kan bisnis gitu ya. Yang penting saya mendapatkan sesuatu dari bisnis ini dan saya tidak merugikan orang lain seperti itu. Tapi nanti akan kita lihat secara global, secara umum ya mengenai bisnis multi level marketing ini. Jadi saya akan membawakan hal-hal yang global mengenai multi level marketing. Mungkin nanti pada faktanya akan ditemukan beberapa fakta-fakta yang berbeda antara satu bisnis MLM di satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Tapi seharusnya ya kita akan bahas 5 faktor yang kemungkinan besar ada di perusahaan-perusahaan yang bergerak di bisnis multi level marketing. Baik, bismillah, kita akan mulai Bapak sekalian. Ya. Di dalam bisnis ya kita memang harus ya hati-hati ya dalam kita ingin memberikan nafkah kita kepada keluarga kita ya. Kita berusaha ya, tentunya kita harus berusaha karena memang itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi memang tidak hanya sekedar usaha ya, tidak hanya sekedar kita bekerja, tetapi memang kita harus berhati-hati karena memang nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang telah kita usahakan ya. Nabi sudah mengingatkan kepada kita ya 1400 tahun yang lalu. Nah, termasuk pada malam hari ini kita akan membahas model bisnis ya, model bisnis yang sudah lebih canggih gitu. Oleh karena itu kita akan membahas bisnis model pemasaran multi level marketing. Jadi bisnis dengan pemasaran model multi level marketing ini menurut para pakar manajemen pemasaran ya, ada suatu model pemasaran yang hemat biaya ya. Jadi karena tidak perlu banyak mengeluarkan kos pemasangan iklan di radio, di TV ya, yang tentunya sangat mahal gitu ya. Nah, maka bisa mengandalkan tenaga-tenaga pemasaran dengan sistem beranting ya, atau berantai. Nah, sistem ini cukup murah ya, low cost, sehingga tentunya keuntungan perusahaan bisa lebih besar lagi ya. Dan sistem ini juga dianggap termasuk sistem yang sangat cepat ya, dikenal ya, memperkenalkan produknya sangat cepat karena memang dia membuat sistem secara beranting gitu. Dari satu orang ke beberapa orang, kemudian beberapa orang terus sampai
membentuk sebuah poll ranting bisa jadi ribuan orang, bahkan mungkin ratusan ribu orang. Nah, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya, Nabi pernah berpesan bahwa yati 'alan nas zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halali am aminal harami. Ya. Jadi akan datang pada suatu zaman ya, ketika seseorang tidak peduli akan apa yang dia ambil, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Ya. Jadi Nabi sudah mengingatkan kepada kita ya, 1400 tahun yang lalu bahwa nanti akan ada suatu masa, ya, suatu zaman di mana manusia itu ya, dia tidak peduli lagi dengan apa yang akan dia dapatkan. Dia mendapatkan uang untuk menafkahi keluarganya, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Nauzubillah min dzalik. Nah, bisnis dengan pemasaran model MLM ya, atau multi level marketing ini ya, jadi dalam mengembangkan suatu bisnisnya ya, saat ini model pemasaran MLM ini bukan hal yang asing ya. Jadi hampir ya mungkin kita sering mendengar dan kita juga mungkin sering ditawari oleh sahabat kita, oleh rekan kita, oleh keluarga kita mengenai produk-produk yang menggunakan pemasaran sistem MLM. Jadi agar produk barang maupun jasa-jasanya ini cepat laku di pasaran, ya, maka banyak perusahaan ya masa sekarang ini yang akan mengandalkan tenaga-tenaga pemasaran dengan menggunakan akad multi level marketing. Nah, bagaimana tinjauan hukum syariah terhadap model pemasaran yang menggunakan sistem multi level marketing ini? Nah, apakah diperbolehkan atau justru haram hukumnya? Ya, apakah diperbolehkan atau justru haram hukumnya? Jadi mungkin nanti ya pada saat pembahasan ada yang tidak setuju ya dengan materi ini, karena memang bisa jadi nanti faktanya satu MLM dengan MLM lain itu berbeda. Ya. Kalau nanti faktanya berbeda, tentu saja hukumnya berbeda. Ya. Tapi insya Allah fakta MLM yang disajikan pada kesempatan malam hari ini adalah fakta secara umum. Artinya fakta umum yang hampir ada di setiap perusahaan multi level marketing. Ya, jadi multi level marketing adalah pemasaran ya yang dilakukan oleh banyak level, ya, oleh banyak tingkatan. Nah, tingkatan itu biasa dikenal sebagai upline ya, atau tingkat atas dan downline ya, atau tingkat bawah. Nah, untuk masuk dalam jaringan bisnis pemasaran ini, ya, setiap orang harus menjadi member. Ya. Jadi ketika kita ingin masuk ya, ingin berbisnis dalam jaringan MLM ini, maka kita harus menjadi member. Ya. Kita harus menjadi anggota dari jaringan MLM tersebut. Nah, ada juga yang menyebut dengan istilahnya distributor. Ya. Ada lagi nanti tingkatan stokis. Ya. Biasanya stokis ini dia punya gudang, punya toko. Nah, jadi orang-orang itu nanti akan mengambil di stokis itu. Nah, caranya dengan mengisi formulir membership, ya, formulir keanggotaan, tentunya dengan membayar sejumlah uang pendaftaran. Gitu. Jadi ada yang uang pendaftarannya 500.000, 300.000, malah ada yang 100.000, ada juga yang jutaan. Ya. Nah, kemudian disertai dengan pembelian produk tertentu agar member tersebut mempunyai poin. Gitu. Ya. Jadi di sini merupakan ciri khas dari sebuah MLM. Ya. Ketika kita ingin menjadi member,
kita harus membayar sejumlah uang, ya, uang pendaftaran disertai dengan pembelian produk. Ya, jadi misalkan kita bayar 500.000, 500.000 itu kita dapat keanggotaan membership. Kemudian sekaligus juga kita membeli produk, ya, produk. Jadi membeli produk, ya, produk misalkan ada produk obat-obatan, ya, ada produk madu, ada produk kebutuhan sehari-hari, ya, household, ya, sabun dan sebagainya. Jadi membeli produk tertentu agar apa? Agar nanti member mempunyai poin, gitu, ya. Agar setiap member tersebut mempunyai poin. Nah, poin tersebut sangat penting, ya, karena akan menjadi ukuran besar kecilnya bonus yang akan diperoleh. Ya, jadi nanti kita punya nomor anggota, ya, nomor anggota. Jadi kalau kita pengen lihat poinnya itu bisa, dia punya sistem biasanya. Setiap perusahaan MLM itu dia punya sistem, kita masukkan nomor keanggotaan kita, ya, nomor membership kita, nanti akan muncul berapa poin kita saat ini, berapa kewajiban kita untuk tutup poin, seperti itu, ya. Kemudian berapa jumlah downline kita, berapa nilai pembelian, ya, pembelian dari downline kita. Nah, itu kita akan masuk mengetahuinya, ya, dalam sebuah sistem. Jadi setiap perusahaan MLM biasanya dia akan membuat sistem yang bisa diakses, ya, melalui internet hampir di seluruh pelosok tanah air, seperti itu. Nah, apa yang menjadi kelebihan dari multi level marketing ini? Poin tersebut dapat dihitung berdasarkan pembelian, ya, pembelian langsung maupun pembelian tidak langsung. Ya, jadi direct purchase maupun indirect purchase. Nah, pembelian langsung atau direct purchase ini dilakukan oleh masing-masing member. Ya, jadi kalau pembelian langsung direct purchase itu kita yang beli langsung, ya, member yang beli langsung. Sedangkan pembelian tidak langsung dilakukan oleh jaringan member tersebut. Jadi jaringan yang di bawah kita yang membeli. Nah, dari perhitungan sejumlah akumulasi poin itulah kemudian akan dapat ditentukan besarnya bonus jaringan. Ya. Jadi bonus jaringan itu adalah akumulasi poin, ya, akumulasi poin. Jadi poin kita maupun poin dari jaringan member kita. Nah, inilah kelebihan dari multi level marketing sehingga banyak diminati. Ya. Ditambah lagi dengan potongan harga, ya, potongan harga yang tidak diberikan selain pada member. Jadi kalau bukan member, ya tentunya harganya akan jauh lebih mahal. Sedangkan member nanti dia akan mendapatkan diskon. Nah, di samping potongan harga, dia dapat poin. Ya. Poin ini nanti kalau dikumpulkan, ya, kita akan mendapatkan bonus. Bonusnya macam-macam. Mulai dari bonus yang sederhana, ya, yang menengah sampai yang bonus eksklusif, ya. Ya, bisa dari mulai motor, mobil, bahkan bisa sampai tur perjalanan ke luar negeri, baik ke Asia maupun Eropa. Nah, jadi kelebihan MLM tadi, ya, kalau pembelian langsung artinya langsung dibeli oleh dirinya dalam dirinya yang punya kewajiban juga untuk tutup poin, ya. Nah, kalau pembelian tidak langsung, pembelian yang dilakukan oleh jaringan di bawahnya. Nah, apa yang menjadi daya tarik dari multi level marketing ini? Jaringan MLM dapat dibangun berdasarkan formasi tertentu, ya. Ada atas bawah atau top down, ya. Ada juga left right, ya, dari kiri ke kanan. Ada juga perpaduan antara keduanya, baik top down, ya, atas bawah maupun kiri kanan, left right, ya. Nah, formasi tersebut tidak akan dapat hidup dan berjalan kecuali harus ada apa? Harus ada benefit, keuntungan yang berupa bonus. Ya. Jadi formasi ini nggak ada gunanya, ya, kalau dia nggak hidup. Ya. Dia tidak akan hidup dan berjalan kecuali kalau ada keuntungan yang berupa bonus. Jadi dengan adanya jaringan ini, ya, yang di atasnya itu,
ya, walaupun dia nggak kerja, ya, dia akan terus dapat bonus. Ya. Karena apa? Karena yang di bawahnya kan dia terus bekerja. Ya. Bisa sampai puluhan, ratusan, ribuan, bahkan ratusan ribu. Ya. Yang di atasnya itu bisa sampai dia punya jaringan sampai ratusan ribu orang. Bisa dibayangkan kalau puluhan ribu bahkan ratusan ribu itu kalau beli semua, kalau aktif semua, ya bonusnya kan bisa dibayangkan. Makanya tidak heran kalau harga produk di multi level marketing itu biasanya lebih mahal dibandingkan dengan bukan multi level marketing. Ya. Jadi misalkan madu 1 kilo ya, kita beli misalkan 150.000, bisa jadi nanti produk tersebut di MLM 1 juta rupiah. Gitu. Kenapa? Karena tadi ada bonus. Jadi kalau di struktur harga, ya, harga madu yang harusnya 100.000 jadi 1 juta. Kenapa? Karena itu tadi bisa jadi 70%-nya cost-nya itu adalah cost bonus. Ya, cost bonus akan dibagi-bagikan pada jaringannya itu. Jadi nanti akan kita bahas juga mengenai masalah struktur harga. Ya. Ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Ya. Nah, kemudian bonus itu berupa apa? Bonus potongan harga, ya, dan juga bonus pembelian langsung. Ada juga bonus jaringan, ya. Bonus jaringan atau komisi kepemimpinan. Ya. Jadi bonus yang dijanjikan, ya, itu sangat menggiurkan, ya. Sesuai poin yang didapat mulai dari hadiahnya sekedar handphone, ya, motor, ya, mobil mewah, ya. Ada tadi paket wisata dan sebagainya. Nah, dari ketiga macam bonus tersebut, bonus ketigalah yang paling dominan dalam bisnis MLM. Nah, bonus ini diberikan karena apa? Karena faktor jasa. Faktor jasa masing-masing member, ya, dalam membangun formasi jaringannya. Ya, karena jasa dia merekrut, ya, member yang lain, nah ini yang membuat bonus itu menjadi lebih besar. Semakin besar dia bisa merekrut, semakin besar bonus yang akan dia dapatkan. Ya, makanya banyak orang tertarik karena apa? Bukan dari produknya sebenarnya. Ya, produknya mungkin hampir sama dengan produk yang lain di pasaran. Bahkan produk yang ada di MLM tadi lebih mahal. Tapi apa? Mereka ingin bonus. Ya, ingin bonus. Tadi bonusnya kan ada mulai dari HP, HP, motor, mobil, bahkan sampai perjalanan, ya, ke luar negeri, jalan-jalan ke luar negeri. Bahkan saya ada tetangga, ya, itu sering ke Eropa, ya, sering ke Australia, ke Singapura. Ya, setahun itu bisa lebih dari 2 kali. Karena apa? Karena dia dapatkan bonus itu. Nah, dengan kata lain, bonus ini diberikan karena member telah berjasa menjualkan produk perusahaan secara tidak langsung. Ya, jadi perusahaan nggak pernah lagi beriklan. Ya. Dia cukup berdiam diri, tapi jaringan yang ada di bawah dia itu terus bekerja. Nggak kenal jam kerja, gitu. Bukan 8 jam, jadi 24 jam, ya, pagi, siang, sore, malam. Gitu. Ya, kalau kita lihat orang-orang di MLM itu biasanya orang-orang yang semangat gitu, ya. Karena sering diadakan training-training untuk menyemangati, ya. Training-training dari para mentor yang di training, ya. Bisa jadi trainingnya ada di kantor pusatnya, ya. Misalkan di Korea, di Jepang, ya, di Tokyo, di Seoul, dan sebagainya. Nah, peran member ini dalam MLM biasa disebut dengan istilah sponsor, ya, atau promotor, atau juga referee, ya, pemaklaran. Ya. Nah, kita sekarang bahas mengenai posisi member dalam multi-level marketing. Dengan demikian, posisi member dalam jaringan MLM itu ada 2. Pertama, pembeli langsung. Kemudian yang kedua sebagai maklar. Ya. Jadi, posisi member itu ada 2, yaitu pembeli langsung. Ya. Yang kedua adalah sebagai maklar. Nah, disebut pembeli langsung manakala member
membeli produk secara langsung kepada perusahaan, ya, maupun melalui distributor, ya, atau stokis. Ya. Jadi kalau membeli langsung itu member beli produk secara langsung kepada perusahaan, atau bisa juga di setiap kota biasanya dibatasi, ya, misalkan maksimal di satu kota itu 3 distributor atau 3 stokis gitu. Ya, jadi nanti biasanya berjarak, ya, sekian kilometer nggak boleh ada lagi stokis. Nah, disebut sebagai maklar karena dia telah menjadi perantara. Ya. Melalui apa perantaranya? Melalui perekrutan yang telah dilakukan. Ya. Jadi dia telah menjadi perantara bagi orang lain untuk menjadi member. Ya. Dan selanjutnya untuk membeli produk perusahaan tersebut. Ya. Jadi orang yang menjadi member itu biasanya diundang. Ya. Pertama, orangnya sangat militan-militan para maklar ini. Ya, dia datengin, dia ketuk. Kita misalkan di rumah lagi sibuk, dia tanya lagi kapan ada waktu, terus dia kejar itu, ya. Sampai dia tuh ngobrol, bahkan ada yang membawakan oleh-oleh gitu kan, membawakan kue. Dalam rangka apa? Mengundang kita. Biasanya nanti kita akan dikumpulkan di suatu tempat, ya, di restoran, atau bisa jadi di stokis, ya, di distributornya, di rumahnya, bisa jadi di restoran, gitu. Dikumpulkan untuk diberikan training, ya. Semangati dulu, ya, dikasih gambaran, dikasih ini loh nanti akan dapat, pokoknya dikasih hadiah-hadiah, dikasih bonus-bonus yang menarik gitu, ya. Diiming-imingi, ya, bukan diiming-imingi, tapi memang mereka punya sistem bonus-bonus yang memang menarik gitu. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa dalam prakteknya seorang member dalam MLM dapat memperoleh 2 macam bonus. Ya, jadi secara praktek seorang member dalam multi level marketing dapat memperoleh 2 macam bonus. Yaitu pertama bonus langsung berupa apa? Potongan harga, diskon, juga poin yang secara akumulatif akan dinominalkan, ya, dengan sejumlah uang tertentu. Jadi nanti biasanya ada tutup buku gitu, ya. Misalkan bulan April nih, ya, tutup buku tanggal 30, ya, atau tanggal 1 bulan berikutnya. Itu diakumulasikan berapa total bonus langsung kita, ya, berapa potongan harga, ya. Bonusnya jangan salah, ya, bisa sampai puluhan juta, bahkan ratusan juga, bahkan ada yang miliaran gitu. Ya, bisa kita bayangkan kalau, ya, dari satu harga misalkan madu yang harganya 100.000 dijual 600.000, ya, itu untungnya udah 400.000 misalkan, ya, 400.000 dari satu produk. Gimana kalau yang laku itu dibeli oleh ratusan ribu orang, ya, itu tentunya bonusnya akan sangat besar sekali. Dan ini menjadi daya tarik, ya. Jadi seorang, ya, terpencut, ya, terkesima dengan jumlah bonus-bonus tadi yang bisa ratusan juta rupiah. Ya, kalau kerja di pabrik kan mungkin gaji kita cuma UMR, ya. Ini kita cuma ngerekrut, ya, habis itu kita ongkang-ongkang kaki, ya, karena yang kerja kan yang di bawah kita gitu. Tapi terus passive income akan datang ke akun kita, tiba-tiba kita lihat rekening kita bertambah seperti itu. Kemudian bonus tidak langsung, ya. Jadi ada bonus langsung, kemudian ada bonus tidak langsung, yaitu diperoleh dari formasi jaringan yang dibangunnya. Nah, bonus ini dihasilkan melalui proses pemaklaran, ya, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Ya, jadi kita bisa hitung tuh, kalau bonus langsung kan kita belanja, oh ini bonusnya segini nih, saya dapat poin sekian. Kalau di nominalkan rupiah sekian. Tapi kalau bonus jaringan kita nggak tahu, ya. Yang di bawah kita ini belanja berapa kita nggak tahu. Kita bisa lihat di sistem yang ada. Nah, akhir bulan kita kaget, ya. Ternyata bonus kita bisa sampai puluhan juta, bahkan ratusan juta. Nah, jadi ya, posisi member dalam MLM itu dia menjadi maklar, ya, karena merekrut anggota-anggota baru sehingga dia berhak mendapatkan bonus dari maklaran, ya. Nah, baik, kita akan masuk ke inti
inti permasalahannya bagaimana hukum dari pemasaran model MLM ini. Ya. Jadi hukumnya adalah haram. Ya. Karena apa? Karena ada 5 faktor. Ya. Pertama, ya, adanya unsur multi akad. Ya. Ada unsur multi akad dalam MLM. Ya. Kemudian adanya praktek samsaroh atas samsaroh. Kemudian yang ketiga, adanya unsur global pasisi, ya, global pasisi. Kemudian yang keempat adanya unsur bonus yang menjadi akad yang mengikat kedua belah pihak. Ya. Kemudian yang kelima adanya unsur riba. Ya. Jadi pada produk MLM tertentu, ya, tidak semua MLM ada unsur ribanya. Ya. Ada MLM yang khususnya MLM yang sifatnya investasi, yaitu ada unsur ribanya. Ya. Jadi kenapa hukum dari pemasaran MLM ini haram? Ternyata ada 5 faktor. Ya. Jadi faktor multi akad, faktor samsaro atas samsaro, ya. Kemudian beban fahisi, ya. Kemudian adanya bonus yang menjadi akad, dan kelima adanya unsur riba. Gitu. Ya. Ini, jadi kita harus tahu, ya, kenapa MLM ini haram. Ada 5 faktor ini. Ya. Walaupun nanti pada faktanya mungkin setiap perusahaan MLM ini berbeda-beda, ya. Tapi secara umum, ya, biasanya, ya, MLM ini, ya, unsur keempat biasanya ada, ya. Multi akadnya ada, samsaronya ada, beban paisinya ada, bonusnya juga yang menjadi akad juga ada. Ya. Baik, kita akan bahas satu-satu, ya. Pertama adalah adanya unsur multi akad, ya. Izin saya minum dulu. Adanya unsur multi akad, ya. Dalam pengangkatan anggota baru, ya, dalam pengangkatan member pada sistem MLM biasanya telah terjadi multi akad, akad ganda. Apa itu akad ganda? Nah, kedudukan akad anggota dalam MLM itu berperan ganda, yaitu untuk menjadi member, ya, dengan membayar uang pendaftaran dan membeli produk perusahaan. Ya. Juga berkedudukan sebagai maklar samsaroh dalam perusahaan tersebut. Ya. Nah, dalam proses ini terjadi 2 transaksi. Ya. Ada 2 transaksi, yaitu jual beli sekaligus maklar dalam satu kesatuan akad. Nah, ini yang disebut dengan multi akad. Ya. Jadi ketika kita bayar 500.000, ya, kita ini menjadi seorang maklar, ya. Kemudian kita juga membeli produk. Nah, makanya tadi di awal saya katakan ketika kita bayar 500.000, ya, kita dapat membership keanggotaan. Kemudian kita juga dapat produknya, gitu. Nah, ini yang disebut dengan terjadi 2 transaksi, yaitu jual beli sekaligus maklar. Ya. Jual beli itu beli produk sekaligus maklar dalam satu kesatuan akad. Ya. Nah, walaupun dalam MLM, ya, ada yang tidak mengharuskan adanya pembelian produk di awal pendaftaran, namun tetap diharuskan dia membayar sejumlah uang tertentu untuk menjadi member. Ya. Nah, ini kan aneh, ya, kita bayar uang tertentu, misalkan 500.000 hanya untuk membership. Kita nggak dapat apa-apa misalkan. Jadi tapi biasanya kita dapat membership juga dapat produk. Ada yang membership atau keanggotaan tersebut, ya, akan mempunyai dampak diperolehnya bonus. Ya. Ketika kita menjadi membership, kita dapat nomor anggota. Nah, sehingga kita nanti akan dapat bonus jika melakukan pembelian di kemudian hari. Ya. Sehingga membership tersebut dapat dikategorikan sebagai akad karena memiliki dampak atau konsekuensi tertentu. Ya. Jadi kalau nanti ditemukan ada MLM tidak melakukan multi akad, maka itu tidak masalah. Berarti unsur pertama tadi bisa
terlewati. Ya. Nanti tinggal kita melihat unsur kedua. Ya. Unsur keduanya ada nggak seperti itu. Kemudian akad itu apa? Akad menurut istilah syar'i ya, adalah akad adalah ikatan ijab dengan qabul yang sesuai dengan hukum syarak yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad. Ya. Akad itu apa? Akad adalah ikatan ijab dan qabul, ya. Ikatan ijab dengan qabul yang sesuai hukum syarak yang menimbulkan akibat atau konsekuensi hukum pada objek akad. Ya. Dengan demikian, proses keanggotaan dalam MLM menjadi ya terjadi transaksi akad ganda ya, atau multi akad dalam satu akad. Ya. Jadi dua akad dalam satu akad yang hukumnya haram berdasarkan hadis. Ya. Nah Rasulullah SAW an sofatain fi sofatain wahidah. Ya, jadi Rasulullah telah melarang dua kesepakatan. Ya. Dua kesepakatan akad dalam satu kesepakatan akad. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ya, jadi ternyata dalam Islam ya, Rasulullah melarang dua kesepakatan akad dalam satu kesepakatan akad. Ya. Tadi kita sudah anggotaan dalam ML tersebut ya terjadi dua akad atau multi akad, akad ganda dalam satu akad. Ya kemudian yang kedua ya ada praktek samsaro ala samsaro. Jadi anggota MLM akan menjadi masalah pertama ya upline ya. Kemudian dia akan mencari downline ya. Selanjutnya downline juga akan mencari downline. Terus ya downline-nya akan mencari downline lagi. Downline A akan mencari downline B. Downline B akan mencari downline C. Terus dia akan mencari sampai ke bawah ya. Dengan model MLM seperti ini ya telah terjadi akad samsaro atas samsaro yang haram hukumnya. Ya. Jadi samsaro atas samsaro. Ya. Jadi misalkan gini, saya punya rumah ya, mau saya jual 1 miliar misalkan. Saya cari orang yang bisa menjualkan. Ya. Kita sebut sebagai seorang maklar. Ya. Kemudian saya informasikan kalau Bapak maklar A ini bisa menjual rumah saya, nanti saya akan kasih fee 10% ya dari harga jual. Gitu. Nah ternyata si maklar A ya si Bapak ini nggak bisa jual. Gitu. Kemudian dia cari lagi maklar yang lain. Ya. Kemudian dia bilang ke maklar B, Pak, Bapak kalau bisa jual rumah Pak Gunawan, nanti saya akan kasih fee 8%. Ya. Nah, si maklar B juga ternyata dia nggak bisa lagi cari pembeli, dia cari lagi maklar lain. Ke maklar C, Pak, kalau nanti Bapak bisa jual rumah Pak Gunawan, nanti saya kasih fee 6%. Gitu. Nah, ketika terjadi transaksi, ya, saya akan bayar ke si maklar A. Ya. Saya kasih 10%. Kemudian nanti dia akan berbagi kan. Ya. Berbagi jadi si maklar C yang tadi menjualkan rumah saya itu ya, dia harus berbagi ke maklar A dan maklar B gitu ya. Karena apa? Karena kan dia dapat informasi dari maklar B. Ya. Padahal maklar A dan maklar B tadi tidak bekerja sama sekali. Seperti itu. Nah itu namanya samsaro atas samsaro yang haram hukumnya. Ya. Jadi yang capek itu maklar C, ya, tapi maklar AB nggak kerja. Padahal dia mendapatkan fee, ya, yang jumlahnya jauh lebih besar seperti itu. Nah definisi samsaro apa? Samsaro adalah suatu profesi ya atau pekerjaan di mana pelakunya menjadi perantara antara penjual dan pembeli. Nah, pengertian syar'i samsaro mewajibkan simsar itu adalah perantara langsung antara penjual dan pembeli, bukan perantara dari perantara lagi. Ya, jadi harusnya ya, simsar itu langsung mencari pembeli, bukan mencari maklar lagi gitu. Ya. Jadi harus hati-hati Bapak sekalian ya. Ketika kita berjualan ya, kita harus perhatikan juga ya, apakah
yang menyuruh kita menjual itu, ya, dia itu sebagai penjual, atau jangan-jangan dia sebagai maklar gitu, ya. Ya. Walaupun bukan MLM ya, misalkan di bisnis properti juga, jangan-jangan dia bukan sebagai pemilik barang, bukan sebagai penjual, jangan-jangan dia juga sebagai maklar lagi. Ya. Itu terkategori samsaro atas samsaro dan haram hukumnya. Dia harus diperhatikan. Makanya Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah sudah tepat bergabung dengan Iskariman Properti Syariah, ya. Karena kita adalah pemilik barang, ya. Kita bukan distributor, kita bukan agensi, ya. Kita adalah pemilik barang. Jadi kita boleh mencari sebanyak mungkin marketer, ya, atau simsar, ya, atau apa namanya, freelance, ya, itu boleh. Tapi kalau agensi atau distributor, ya, itu harusnya dia nggak boleh, ya. Nggak boleh mencari lagi maklar, ya. Nggak boleh mencari lagi calon perantara gitu, ya. Nanti kenanya akad samtaro atas samsaro. Kemudian dalam MLM, produk yang dijual umumnya memiliki harga yang jauh lebih tinggi dibanding dengan harga di pasar, ya. Jadi tadi saya katakan, kenapa harganya lebih mahal? Karena memang dia harus berbagi fee, dia harus berbagi bonus, gitu. Yang harusnya harga barangnya 100.000 bisa jadi dijual jadi 500.000. Karena apa? Karena dia harus berbagi bonus tadi. Nah, pada kesempatan ini disebut penggabungan pahisi, ya. Itu praktek penipuan dengan penjual, dengan menjual atau membeli sesuatu dengan harga yang jauh lebih tinggi, ya, atau jauh lebih rendah, ya, dari harga pasar. Jadi kalau sebenarnya barang ini sama kualitasnya, hanya saja kemasannya mungkin berbeda, kan dikasih merek, ya. Tapi secara kualitas sama, ya. Tapi harganya jauh lebih mahal, ya. Jauh lebih tinggi, ya. Nah, hukumnya adalah haram, ya. Dalilnya, ya, dalam hadis riwayat Bukhari bahwasanya seorang laki-laki menyampaikan kepada Nabi SAW bahwa dia telah menipu dalam jual beli. Maka beliau bersabda, apabila kamu menjual, ya, maka katakanlah tidak ada penipuan. Anna rajulan zakaro lin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu yukhda'u fil buyu'i faqala idza baya'ta faqulla khilabat. Ya, jadi hadis riwayat Bukhari ini, seorang laki-laki menyampaikan kepada Nabi bahwa dia telah menipu dalam jual beli. Maka beliau bersabda, apabila kamu menjual maka katakanlah tidak ada penipuan. Nah, ini yang disebut dengan gubun pahisi. Nah, kemudian yang keempat adalah adanya unsur bonus yang menjadi akad, ya. Nah, dalam sistem MLM ada unsur bonus yang bersifat mengikat antara kedua belah pihak. Bonus tersebut masuk kategori hibah, ya. Jadi sebenarnya bonus itu masuk kategori hibah yang tergolong dalam akad tabaruah, ya, atau sumbangan sukarela, ya, dan akad tamlik, pemindahan harta milik, sehingga memerlukan ijab qabul dan qabd, ya, atau serah terima. Nah, hibah itu berbeda dengan hadiah yang hanya tasarruf qauli biasa dan tidak memerlukan ijab qabul. Jika hibah bonus ini merupakan akad dan dijadikan konsekuensi dalam akad jual beli, maka telah terjadi dua akad di dalam satu akad, yaitu jual beli yang disebut dengan hibah atau bonus. Nah, di sini masalahnya, ya. Sebenarnya bonus itu kalau tidak diakadkan tidak apa-apa. Tapi hibah atau bonus ini, ya, yang merupakan akad, ya, dan dijadikan sebagai konsekuensi dalam akad jual beli, maka yang terjadi adalah dua akad di dalam satu akad, yaitu jual beli yang disebut dengan hibah atau bonus. Adanya dua akad dalam satu akad ini hukumnya haram, ya. Tadi yang sudah kita sampaikan. Salah satu dalilnya adalah hadis Nabi SAW, ya,
Nah Rasulullah SAW an sofatain fi sofatain wahidah. Ya. Di Rasul melarang dua kesepakatan, dua akad dalam satu kesepakatan akad. Hadis riwayat Imam Ahmad. Akan tetapi jika hibah atau bonus tersebut diberikan bukan sebagai konsekuensi yang mengikat, ya, dari dua akad jual beli, bisa diberikan, bisa juga tidak. Maka statusnya jadi hibah atas bonus tersebut. Seperti ini kembali kepada hukum asalnya, itu mubah atau boleh. Ya. Jadi bonus itu boleh ketika memang tidak diakadkan. Ya. Jika hibah bonus tersebut diberikan bukan sebagai konsekuensi yang mengikat, ya, kalau tidak ada ikatan dari akad jual beli, itu boleh diberikan. Bisa juga tidak. Maka status hibah bonus seperti ini kembali kepada hukum asalnya, yaitu mubah boleh. Jadi boleh bonus asal jangan diakadkan. Ya. Jadi statusnya harus hibah. Ya. Sebab tidak menjadi syarat yang mengikat atau adanya akad lain dalam satu kesatuan akad jual beli. Nah, kemudian yang kelima, ya, keharuman yang kelima dari MLM adalah adanya unsur riba, ya. Ya. Jadi ada produk MLM tertentu, tidak semua, ya. Tidak semua MLM itu ada unsur ribanya. Ya. Tapi ada MLM tertentu yang menarik member untuk berinvestasi. Ya. Jadi ada beberapa produk yang harus dibeli, ya. Nah, dalam jangka waktu tertentu, perusahaan MLM akan memberikan sejumlah keuntungan berdasarkan persentase dari dana yang diinvestasikan. Selain keuntungan investasi, perusahaan MLM juga akan memberikan bonus, ya, atau fee atas jasanya dalam menarik member baru yang disusun mengikuti pola jaringan tertentu sebagaimana yang telah ditentukan perusahaan. Ada juga perusahaan MLM yang menggunakan skema yang sama dengan yang di atas, ya. Namun masih menyertakan adanya jual beli terhadap barang tertentu. Namun ini hanya untuk kamuflase saja. Ciri-cirinya barang yang diperjualbelikan nilainya sangat tidak berarti dibanding dengan dana investasi yang harus disetorkan. Kemudian skema MLM seperti ini hukumnya haram karena ada unsur bunga di dalamnya, ada unsur riba di dalamnya, yaitu memberikan keuntungan yang didasarkan pada persentase modal investasi, bukan berdasarkan bagi hasil. Jadi bedanya apa? Kalau bunga itu biasanya dari pokok modal, ya. Sedangkan bagi hasil itu berdasarkan persentase dari hasil. Ya. Jadi misalkan kalau modalnya 1 miliar, ya, ternyata dari 1 miliar itu ada profit, ya, ada keuntungan misalkan 100 juta. Disepakati berapa bagi hasilnya, misalkan kita dapat 50%. Ya, 50% dari 100 juta, bukan dari pokok modal seperti itu. Nah, jadi bedanya antara bunga itu berdasarkan persentase modal investasi, ya, sedangkan kalau bagi hasil berdasarkan dari hasilnya. Nah, riba tersebut masuk kategori riba nasiah, ya, yaitu apa riba nasiah? Setiap tambahan yang diberikan sebagai pengganti dari waktu atau tempo. Dalilnya adalah kullu qaradin jarra manfaat fahuwa riba. Ya. Jadi setiap utang piutang yang menghasilkan manfaat adalah riba. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ya, ada 5 faktor tadi yang membuat sebuah MLM itu haram, ya, atau dilarang dalam Islam. Ya. Ada 5 faktor, ya. Jadi pertama adanya unsur multi akad, ya. Ya, kalau ditemukan faktanya ada MLM yang tidak melakukan multi akad, maka itu tidak masalah, ya. Berarti nanti kita lihat lagi unsur yang keduanya, gitu. Kalau tidak ada 5 faktor yang menyebabkan MLM itu haram, berarti ya MLM itu halal, gitu. Jadi untuk mendeteksi, ya, paling mudah adalah ketika kita jadi member kemudian membayar, ya, berarti memang nggak boleh, gitu kan. Kita harus hati-hati karena dalam muamalah Islam itu
Kalau itu memang bisnis ya, jadi muamalah itu ada dua ya. Ada yang tabaruah ya. Tabaruah itu muamalah sifatnya tolong menolong saja. Ya. Kemudian juga ada muamalah yang tijariyah, itu muamalah dalam bisnis. Kalau berlaku bisnis maka harus ada unsur muawadoh, ya. Itu unsur saling memberi iwat. Ya. Misalkan kalau kita mendaftar jadi member harus bayar. Kalau dalam Islam itu harus jelas pertanggungjawabannya. Kita membayar ini untuk apa? Misalnya membayar 500.000, ya. Ini untuk apa uang 500.000? Misal menjadi maklar, maka akad untuk menjadi maklar dalam Islam itu tidak perlu membayar. Nah, tapi kalau dijawab sekaligus untuk membership dan juga untuk membeli produk, nah inilah yang disebut kena dua akad. Ya. Itu akad menjadi maklar sekaligus akad untuk membeli produk. Ya. Berarti dia menyatukan akad jual beli ya dengan akad maklaran. Ini yang tidak boleh. Ya. Namun nanti bisa juga dibantah oleh pegiat MLM ya. Karena dalam MLM yang lain ada MLM yang tidak mengharuskan pembelian produk di awal pendaftaran, gitu. Ya. Tetapi diharuskan tetap membayar sejumlah uang tertentu untuk menjadi member. Nah ini yang bermasalah. Gitu. Kenapa dia harus membayar kalau menjadi member? Ya. Misalkan gini ya, kita jual sabun, ya, harga 10.000. Kalau jual normal harga 10.000. Tapi kalau saya umumkan, siapa saja yang mau menjadi member, ya, member maklar dengan membayarkan sejumlah uang tertentu, ya, nanti bisa menjualkan sabun, ya, akan mendapatkan diskon. Nah ini yang terjadi multi akad. Sehingga membership tersebut ya dapat dikategorikan ya sehingga membership tersebut dapat dikategorikan sebagai akad, yaitu akad maklar. Karena apa? Karena memberikan konsekuensi ya. Ya, sehingga membership tersebut dapat dikategorikan sebagai akad, yaitu akad maklar. Karena apa? Karena memberikan konsekuensi ketika membeli barang itu akan mendapatkan potongan harga. Berarti apa? Menggabungkan akad maklar dengan akad jual beli. Gitu. Nah, akad tadi kan dalam muamalah Islam ya, itu objek hukum itu statusnya langsung berubah ya, dengan adanya akad. Ya, misalnya gini, status jual beli ya. Maka objek hukum itu statusnya akan berpindah kepemilikan. Ya. Ketika jual beli maka statusnya akan berpindah kepemilikan. Ya. Tapi akad sewa menyewa yang berpindah itu kan hanya manfaat. Ya. Jadi itu apa namanya akibat hukum dari sebuah akad. Itulah sebabnya dalam Islam itu tidak boleh ada multi akad. Ya. Karena kalau ada multi akad ya, atau akadnya digabungkan maka objek akadnya menjadi rusak. Ya. Misalnya sewa menyewa dengan jual beli. Ya. Kalau dicampur maka kepemilikan barangnya menjadi tidak jelas. Punya siapa? Sebenarnya pindah milik atau sekedar pindah manfaat. Ya. Seperti misalkan leasing. Ya. Leasing itu kan sewa beli. Ya. Kalau digabungkan, maka akadnya menjadi rusak. Ya. Menjadi tidak jelas. Kalau kita kredit secara leasing, itu kan barang yang kita pakai jadi tidak jelas.
ini barang milik kita atau kita hanya sekedar menyewa. Termasuk uang yang kita bayar ya, termasuk membayar uang sewa atau kita ini membayar untuk pembelian barang itu. Nah, kalau tidak jelas itu kan menjadi rusak akadnya. Ya. Jadi ketika multi akad ya, multi akad itu bukan fasad ya, tapi jadinya batal akad. Nah, ketika batal ini konsekuensinya berat ya. Nanti semua harta yang kita peroleh itu tidak bisa ditasorufkan. Ya. Tasarruf itu adalah setiap perilaku yang melahirkan hak dan kewajiban ya dengan landasan syarat. Jadi kalau kita punya uang digunakan untuk apa saja menjadi haram gitu. Ketika harta yang diperoleh itu dengan cara tidak sah atau batal. Ya. Jadi kita memang harus hati-hati. Gitu. Kalau nanti ada 2 akad tapi tidak termasuk multi akad, ya. Kalau tidak ada keterkaitan satu dengan yang lainnya. Jadi bisa aja itu ada 2 akad, ya. Tapi tidak termasuk dalam multi akad. Ketika tidak ada keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Jadi akadnya terpisah. Nanti kita bisa melakukan pendeteksian. Contohnya begini. Saya mau beli mobil, ya. Saya mau beli mobil Anda, ya, asalkan atau dengan syarat Anda mau menyewa rumah saya. Nah, itu sudah terkena multi akad, ya. Berarti mengkaitkan antara jual beli dengan sewa menyewa. Ya. Termasuk tadi, Anda boleh menjadi maklar dengan syarat beli barang saya, gitu. Berarti apa? Mencampurkan antara maklaran dengan jual beli. Atau Anda kalau mau jadi member, maka harus ikut pelatihan dengan membayar sejumlah uang tertentu. Nah, ini berarti mengkaitkan antara maklaran dengan ijaroh, gitu. Nah, karena menyatukan maklaran dengan pelatihan. Nah, tapi kalau dipisahkan tuh boleh ya. Misalkan gini, Anda mau jadi member silakan. Kalau mau ikut pelatihan silakan, tapi bayar. Gitu. Jika nggak mau, nggak apa-apa. Ya. Jadi sifatnya itu opsional, pilihan. Ya. Nah kalau opsional ini dia bukan multi akad. Ya. Kemudian selanjutnya ya, yang menjadi keharaman dari MLM ini adalah adanya praktek samsara atas samsara. Ini yang sebenarnya ciri khas dari MLM. Ini praktek utama dari MLM. Ya. Jadi praktek samsara atas samsara. Nah, jadi dalil samsara yang tadi itu adalah dari ta'rif syar'i, ya, dari samsara. Jadi kalau sudah disebut ta'rif syar'i itu artinya apa? Itu adalah dalil syar'i. Jadi kalau ditanya dalilnya apa untuk MLM ya, ta'rif syar'i tadi, ya, ta'rif syar'i itu adalah dalil syariat yang bersifat kuliah, gitu, ya, bersifat global. Jadi ta'rif itu pasti digali oleh para ulama. Ya. Jadi para ulama menggali ya dari dalil-dalil syar'i. Jadi ini adalah pekerjaannya ulama. Nah, jadi seorang maklar ya, dia berhak mendapatkan fee atas pekerjaannya karena telah mempertemukan penjual dan pembeli. Ya, sehingga terjadinya transaksi gitu. Nah, jadi maklar itu bisa saja dari pembeli ya. Jadi karena jasanya mencarikan pembeli, maka dia berhak mendapatkan fee atau upah atas pekerjaannya. Nah, sekarang ini kan yang sulit itu mencari pembeli ya. Jadi kalau tidak deal antara penjual dan pembeli, si maklar ya tidak berhak dia mendapatkan fee. Nah, kalau maklar itu bukan langsung mencari pembeli, ya, malah dia mencari maklar lagi. Nah, itu berarti maklar itu tidak bekerja sebenarnya. Ya. Tadi yang contohkan saya jual rumah, ya, maka saya cari maklar si A ya untuk menjual ke rumah saya dengan 10% dari harga jual. Ternyata si A ini tidak mencari pembeli, malah dia mencari maklar lagi. Ya, cari lagi di maklar si B.
fee-nya 8%. Si B juga sama, bukannya cari pembeli, malah mencari maklar lagi yang si C dengan fee 6%. Ya, yang berhasil menjual itu maklar yang paling bawah ya, yang hanya mendapatkan 6%. Jadi sebenarnya maklar A dan B itu tidak bekerja. Nah, ini dalam Islam itu tidak boleh karena dia telah menjolimi maklar yang paling bawah ya. Kemudian yang keempat tadi ya, adanya unsur ghaban fahisi itu ya. Ya karena harga LML itu biasanya sangat tinggi ya, harga produk MLM itu sangat tinggi. Karena apa, harus dia itu memberi bonus ya kepada maklar yang bertingkat-tingkat tadi ya. Jadi ada unsur bonus yang menjadi akad bonus ya. Nah, itu bisa masuk kategori ya bonus tabaruah, bisa juga tijariyah. Ya. Jadi kalau bonus sifatnya tolong menolong ya, tapi juga bisa sifatnya bisnis tijariyah ya. Nah, kalau tabaruah ya atau bisnis biasanya tidak mengikat ya. Misalnya saya sebagai seorang juragan gitu mengumumkan siapa saja yang bisa berhasil menjualkan produk saya ya, misalkan bisa mendapatkan bonus ya. Nah, itu seperti akad jualah, akad sayembara ya. Ibarat siapa yang berhasil menemukan barang gitu, barang yang saya hilang, nanti saya akan beri hadiah uang misalkan ya, senilai 1 juta. Nah, jualah ini tidak mengikat kedua belah pihak ya. Jadi muamalah itu ada yang dengan akad ya, berarti harus ada ijab qabul yang mengikat kedua belah pihak. Karena itu kalau ada bonus yang mengikat kedua belah pihak, nah itu menjadi akad. Dan akhirnya menambah akad lagi. Ya. Jadi bukan lagi multi akad, tapi triple akad. Ya. Jadi yang pertama multi akad, itu menjadi membership atau maklar sekaligus jual beli, ya, ditambah lagi bonus yang bersifat mengikat tadi. Nah, tapi kalau bonus itu sebagai wa'ad, ya, atau janji, itu boleh. Ya, karena tidak mengikat kedua belah pihak gitu. Nah, kemudian yang kelima itu yang menjadi haramnya MLM adalah adanya unsur riba ya. Ya, riba itu seperti kalau MLM praktek riba itu seperti ini, money game ya, dengan skema Ponzi. Kadang-kadang ada produknya tapi biasanya tidak menilai produknya itu. Misalkan di sapu tangan gitu kan, harganya 1 juta. Ini sebenarnya hanya untuk kamuflase ya. Nanti dia mendapatkan keuntungan 10% gitu. Sehingga untuk mendorong orang untuk investasi secara berjenjang. Ya, intinya itu mengumpulkan investor untuk investasi bisnis. Yang biasanya investasi itu bodong gitu ya. Tapi dia sudah janjikan ya hasil tiap bulan, misalkan mendapatkan 10%. Nah, ini skema Ponzi. Nah, kalau dihitung secara matematis ya, kalau sudah 7 level, kemungkinan dia akan ambruk. Ya. Mungkin dia di level pertama dia bisa membayar bonus, level kedua dan ketiga juga bisa bayar bonus. Nah, seterusnya bonusnya itu tersendat. Persis seperti dulu pernah ada ya kasus suatu travel umroh ya, yang sudah tertangkap polisi. Dia kan ongkos umrohnya itu harganya itu sangat murah. Ya. Mungkin hanya 15 jutaan bisa umroh. Akhirnya banyak orang yang tertarik ikut dan kemudian mengajak saudara-saudaranya, rekan-rekannya ya, untuk jadi member. Kan normalnya biaya umroh itu ya kalau umroh selama 9 hari itu biasanya kisaran 21-20 jutaan lah ya. Berarti dia harus nombok tuh ya. Nombok kisaran 6 juta. Ya. Siapa yang nombok? Ya? Yang nombok pasti level yang paling bawah gitu. Dan nanti pasti ada titik jebolnya ya. Pasti ada yang tidak bisa diberangkatkan. Jadi ini biasanya multi level ini mengiming-imingi bunga ya, riba. Karena untungnya sudah ditetapkan.
Nah, mungkin itu Bapak Ibu sekalian 5 hal yang membuat kenapa multi level marketing ini menjadi haram ya. Jadi kita harus berhati-hati ketika kita ditawari sebuah produk ya atau pekerjaan ya, untuk memasarkan suatu produk ya. Jangan-jangan ini adalah produk dengan sistem marketing multi level marketing. Nah, nanti tinggal kita cek faktanya seperti apa. Ketika memang ada kelima unsur tadi atau salah satu dari unsur tadi ada dalam sebuah sistem pemasaran suatu produk, nah ini bisa kita kategorikan sebagai MLM yang dalam syariat adalah sebuah keharuman seperti itu. Baik, itu mungkin ada pertanyaan, saya kembalikan kepada moderator Pak Masturi, silakan. Baik, terima kasih Pak Haji Gunawan, luar biasa ya materi pada kesempatan malam kali ini tentang multi level marketing ya. Wah, luar biasa nih, di tengah-tengah kita sepertinya banyak sekali nih tentang bisnis-bisnis MLM seperti ini ya. Ini mungkin ada beberapa pertanyaan, kita memasuki sesi pertanyaan ya. Ini juga ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk juga di Japri ke saya. Dan juga di kolom chat ada beberapa pertanyaan. Mungkin langsung saja kepada pertanyaan pertama dari Pak Jaya nih Pak. Ini kan misalkan seperti ini saya ringkas saja, mungkin saya mencoba menafsirkan pertanyaan dari Pak Jaya. MLM ini kan suatu sistem pemasarannya ya Pak ya, tapi kan tentu produknya mungkin produknya halal. Nah, bagaimana kemudian kalau seandainya produknya produk halal, tapi sistem pemasarannya MLM, itu boleh nggak tuh Pak Haji kita menggunakan produknya tersebut? Ini juga mungkin sekaligus menjawab pertanyaan satu lagi tentang kalau kita sebagai konsumennya nih, konsumen bahwa kita tahu nih produk yang sedang kita pakai itu adalah produk yang pemasarannya adalah sistem MLM. Nah, bagaimana kemudian kita sebagai konsumennya nih menggunakan produk tersebut, padahal produk itu halal? Gimana Pak Haji kira-kira? Ya, baik. Terima kasih Pak Jaya ya. Pak Jaya, alhamdulillah rajin sekali ikut program dari Skariman Academy. Jadi di dalam akad muamalah itu nanti ada akad yang dihasilkan itu sah ya, tapi ada juga yang mengandung dosa gitu. Jadi begini, disebut dosa itu kalau gini, kalau rukun dan syaratnya terpenuhi ya, itu sah ya. Tapi ketika bisa memunculkan dosa kalau ada unsur tolong-menolong dalam dosa. Jadi akad yang dihasilkan itu sah ya, tapi ada yang mengandung dosa, tapi ada yang tidak mengandung dosa. Gitu. Akadnya sah ya, tapi akad yang sah ini ada yang mengandung dosa, tapi ada yang tidak mengandung dosa. Ya, disebut dosa itu kalau rukun dan syaratnya terpenuhi, tapi bisa memunculkan dosa kalau ada unsur tolong-menolong dalam dosa itu. Ya. Jadi ada unsur wasilah keharuman. Ya. Tapi akadnya atau jual belinya tetap sah. Ya. Nah, bedanya sah dengan adanya unsur dosa, kalau jual beli terpenuhi rukun dan syaratnya, disebut sah. Maka harta yang kita peroleh dimanfaatkan halal. Ya. Misalnya gini, kita beli produk MLM. Selama jual belinya sudah benar, ya, yaitu rukun dan syaratnya terpenuhi, ya, misalnya gini, kita beli buku, ya, atau kita beli motor, tapi melalui model MLM. Ya. Nah, selama syaratnya terpenuhi, maka barang tersebut sah. Ya. Maknanya apa? Nanti kita jual barang itu halal. Ya. Kita sewakan barang itu halal. Ya. Motor itu kita sewakan halal. Beda kalau barang itu kita dapatkan secara misalkan leasing. Ya. Misalkan kita dapatkan motor secara leasing. Nah, transaksinya saja leasing itu sudah batal. Ya. Maka motor kalau dipakai ya menjadi haram, dijual lagi juga menjadi haram, ya, disewakan menjadi haram, disumbangkan juga haram. Nah, itu konsekuensi dari akad yang tidak sah. Ya. Ya, jadi kalau memang rukun dan syaratnya terpenuhi, membeli barang produk MLM itu sah, ya, itu sah, tapi terkena dosa karena apa? Karena skema LML kan mengandung keharuman. Karena kita ada unsur tolong menolong dalam dosa.
Tapi barang yang kita peroleh itu halal. Contohnya gini, contoh gambarnya gini. Kita beli barang ketika azan Jumat. Ya. Ketika azan Jumat itu semua jual beli harus dihentikan. Ya. Misalkan pas kita azan ya, kita kehausan, gitu kan. Jadi kita beli es. Nah, jual beli itu sah. Ya. Esnya juga halal, ya, halal kita minum. Tapi kita kena dosa. Karena apa? Karena apa? Kita bertransaksi jual beli setelah azan Jumat yang nggak boleh, yang tidak diperbolehkan dalam hukum syara seperti itu. Gitu. Jadi produknya halal, ya, tapi itu apa namanya jual belinya sah ya, tapi kita kena dosa karena kita tadi apa termasuk dalam kategori tolong menolong dalam perbuatan dosa. Itu mungkin Pak Jaya. Terima kasih Pak. Ya. Baik, seperti itu ya. Jadi jual belinya tetap boleh ya, tetap sah, tetapi kemudian kita terkena unsur dosanya gitu karena mendukung apa namanya sistem yang salah tadi ya, sistem yang MLM tadi 5 unsur tadi yang kemudian dijelaskan unsur keharamannya. Baik, insya Allah mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Pak Jaya dan mungkin juga pertanyaan mewakili dari Bapak Ibu sekalian. Lanjut ada pertanyaan lagi nih Pak Haji dari kemudian bagaimana hukum menjadi agen pulsa? Nah, bagaimana kemudian bagaimana hukum menjadi agen pulsa? Agen pulsa itu kan kemudian membayar dulu ya di awal ya, kemudian mendapatkan saldonya itu bagaimana Pak Haji? Ya, nah, kita perlu data dan fakta yang lebih lengkap ya. Jadi intinya untuk menjadi agen itu, kalau diharuskan mengeluarkan uang untuk membeli barang dan keanggotaan, itu yang nggak boleh. Ya, berarti apa? Ada multi akad, itu akad maklar dan akad jual beli, ya, yang hukumnya haram. Tapi kalau tidak mengikat, mau jadi agen silakan, ya, mau beli silakan, tidak beli juga tidak apa-apa. Nah ini boleh, gitu, ya. Ya, karena apa? Dia kan opsional, ya, terpisah. Ya. Jadi yang paling penting adalah jangan menjadi multi akad, gitu. Ketika multi akad ya tentu jadi nggak boleh gitu. Makanya harus kita perhatikan ya. Kita pisahkan akadnya ya, atau menjadi opsional ya. Jadi kita cari saja agen pulsa yang dia tawarkan tidak multi akad ya. Jadi kalau tidak mengikat ya itu silahkan. Jadi kalau mau beli pulsa silahkan ya. Tidak membeli tidak mengikuti tidak mengikat ya. Jadi harus opsional, harus terpisah gitu ya. Itu Pak Mas Turi. Baik, terima kasih Pak Haji atas jawabannya. Nah ini seiring berkembangnya zaman ya mungkin dulu MLM sudah ada fatwanya ya, atau ada yang kemudian ulama menyatakan MLM itu haram dan jelas hukumnya dan sebagainya gitu ya. Tetapi akhir-akhir ini malah muncul kemudian banyak MLM syariah. Itu apa benar ada MLM syariah itu Pak Haji? Yang di akhir-akhir ini ada sistem MLM syariah. Bagaimana Pak Haji? Ya. Kalau ada MLM multi level marketing syariah ya, berarti 5 hal yang kita bahas tadi itu tidak ada. Ya. Mungkin ada mekanisme yang lainnya. Berarti tidak ada multi akad ya, tidak ada samsaro atas samsaro, tidak ada ngoben pahisi, tidak ada bonus yang diakadkan, dan tidak ada riba. Nah, kalau 5 hal ini tidak ada, insya Allah halal. Ya, jadi kita tinggal cek saja, apakah 5 hal ini ada atau tidak. Ya. Kalau masih muncul salah satunya, berarti itu hanya klaimnya saja, menyebut atau diembeli dengan MLM syariah. Ya. Tapi sebenarnya belum syari ya. Coba karena supaya ingin laku ya, dipaksakan kita sebut dengan MLM syariah. Jadi tinggal kita cek saja apakah 5 hal tadi yang sudah kita bahas ada atau tidak secara fakta seperti itu. Baik, itu ya karena akhir-akhir ini berkembang nih makin ke sini mengklaim ini kan nggak apa-apa MLM syariah gitu ya. Tinggal kemudian kita melihat nih gitu. Kalau memang ternyata tidak ada unsur 5 hal tadi yang disampaikan, ya berarti ya boleh gitu menjadi halal. Tapi kalau ada salah satu di antara 5 tadi, ya itu menjadi kemudian tidak boleh ya, tetap haram. Apa 5 hal tadi? Ya nanti insya Allah silakan lihat rekamannya gitu ya. Kalau mungkin yang lupa tadi.
Nah, ini mungkin ada satu lagi nih Pak Haji, dari pertanyaan sedikit mungkin tentang riba nih Pak Haji, dari Bu Ernawati. Assalamualaikum Pak Haji Gunawan, mau tanya, apabila pinjam uang di bank keliling, nah, bank keliling apakah itu riba Pak Haji masuknya, bank keliling? Mungkin kalau di kampung-kampung itu namanya, kalau di saya itu terdengar bank pelecit ya, yang sering menawarkan pinjaman keliling-keliling ke rumah-rumah. Ya, terima kasih Bu Erna ya. Ya sama Bu Erna ya. Ketika ada seseorang yang memberikan pinjaman kepada kita, ya, misalkan kita pinjam ke orang itu 1 juta, kemudian kita harus kembalikan ya, kita kembalikan ada tambahannya, misalkan 1.050.000, 1.100.000, 1.500.000, itu kategorinya tambahan itu adalah riba. Ya. Mau itu kategorinya disebut bank keliling ya, atau istilahnya apalah gitu kan. Tapi ketika kita meminjam uang dan kemudian kita kembalikan dengan tambahan, ya termasuk kategori riba. Walaupun dua-duanya sama-sama ikhlas, bersama-sama ridho. Tapi ketika ada unsur tambahan, itu kategorinya riba. Ya kalau pinjaman ya pinjam saja. Kita pinjam uang 1 juta, ya kita kembalikan juga 1 juta. Nggak boleh ada tambahannya gitu. Baik, terima kasih ya. Itu mungkin Bu Erna ya, insya Allah mudah-mudahan menjawab ya. Dan bagaimana kemudian bisa terlepas dengan hal tersebut, ya segera selesaikan gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan, dan juga jangan ambil kembali ya. Kalau memang kita sudah tahu bahwa itu adalah riba, tentu wajib kita tinggalkan, sebagaimana kemudian firman Allah ya, yang ketika sampai keharaman kepada kita bahwa itu riba itu merupakan sesuatu yang haram, maka kemudian wajib kita segera meninggalkan riba tersebut gitu ya, insya Allah. Baik, itu mungkin yang bisa kami sampaikan, tapi sebenarnya masih ada satu lagi nih pertanyaan Pak Haji dari Pak Agus Supriyadi, tapi ini lebih kepada tentang asuransi. Kira-kira mau dijawab atau mau disampaikan sekarang atau di pekan depan, karena mungkin pekan-pekan selanjutnya kita akan membahas tentang asuransi ya, tapi kalau memang mungkin bisa disampaikan atau dijawab sekarang mungkin boleh juga Pak Haji. Bagaimana Pak Haji? Nanti di pertemuan keberapa ya, saya lupa, kita akan bahas mengenai bagaimana pandangan Islam tentang asuransi ya. Insya Allah nanti kita akan bahas lebih detail. Pak Supriyadi mohon bersabar ya, ikuti terus program-program di Iskariman Academy. Insya Allah kita akan bahas piki-piki kontemporer ya, termasuk juga asuransi, koperasi, PT dan lain sebagainya. Baik, insya Allah luar biasanya Iskariman Properti Syariah ini yang kemudian memberikan ilmunya kepada kita semua secara gratis, insya Allah juga menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah ya Pak Agus Supriyadi, nanti kita akan membahas tentang khusus ya tentang produk asuransi, baik itu kemudian asuransi kompen maupun asuransi syariah ya, bagaimana kemudian perspektif yang Islam sesungguhnya. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin cukup ada pertanyaan Pak Mustaqim ya, tapi secara langsung, karena bagaimana nih Pak Haji, apakah waktunya sebentar lagi nih untuk closing statement mungkin? Ya, baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah selesaikan ya materi multi-level marketing dan sudut pandang Islam. Yang tadi kita bahas MLM secara umum ya. Jadi kita harus menilai fakta-fakta transaksinya ya. Jadi jangan melihat merek MLM-nya ya. Bisa jadi berbeda faktanya ya. Hukum syariat menilai fakta transaksinya ya. Kalau zat itu isinya kan halal atau haram, tapi kalau transaksi atau hukum perbuatan itu ya, ada yang sunnah, wajib, makruh ya dan sebagainya. Ya, semoga kita bisa lebih paham dan dapat mengamalkan sekaligus menjauhi hal-hal yang diharamkan ya. Semoga usaha kita semakin barokah dan bisa mengantarkan kita kepada surganya Allah SWT ya. Kalau ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita telah berada di penghujung acara ya. Insya Allah mudah-mudahan materi tentang MLM ini bermanfaat buat kita. Jadi kita bisa mengetahui nih biar hidup kita kemudian teratur dalam syariat Islam itu sendiri. Biar apa? Tentunya biar selamat di dunia dan juga selamat di akhirat.
Terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir dan juga yang mengisi absen. Mohon maaf apabila ada pertanyaannya masih belum tersampaikan atau belum terjawab. Dari Pak Mustaqim mungkin nanti bisa pertanyaannya ditulis di kolom chat ini ya. Insya Allah nanti di lain kesempatan karena waktunya juga kemudian sudah terlalu malam. Silahkan ditulis di kolom chat ini. Nanti insya Allah kita sampaikan pekan yang akan datang ya insya Allah. Terima kasih kepada Pak Fitro dan juga Pak Toto dan Pak Aib dan banyak lagi yang hadir pada malam kali ini. Insya Allah mudah-mudahan menjadi pahala ya buat kita sekalian, apalagi ini di bulan Ramadan. Insya Allah mudah-mudahan menjadi pahala yang berlipat dan insya Allah juga menjadi penggugur atau penghapus dosa-dosa kita yang telah lalu dan mudah-mudahan amal puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kemudian kita termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hingga kemudian ketika kita merayakan Idul Fitri menjadi suci, menjadi kemudian bersih dari segala dosa-dosa yang telah lalu. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup dan kita akhiri kajian pada kesempatan malam kali ini dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum saya tutup dengan salam, apabila Bapak Ibu ingin menonton secara siaran ulangnya atau rekamannya, silakan tonton di YouTube Iskariman Academy. Ya, bisa nanti silakan cek YouTube Iskariman Academy dan jangan lupa like dan subscribe-nya ya, biar nanti insya Allah video-video update nanti kajiannya akan kita bisa share di akun-akun YouTube Iskariman Academy. Dan insya Allah juga besok pagi kita akan ada kajian umum. Insya Allah nanti linknya kita share juga di grup ya Bapak Ibu sekalian, kajian umum bersama Ustaz Asep ya. Insya Allah kita akan menambah pahala di kemudian hari. Terima kasih, saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.